Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini adalah video pertama saya yang nanti akan kami berikan buat teman-teman semuanya. Semoga bisa memberikan manfaat, semoga bisa mendekatkan kita dengan Al-Quran dan juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya, masih terus belajar untuk bisa bagaimana kemudian dekat dengan Al-Quran, bagaimana kemudian kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Insyaallah kita sama-sama belajar. Teman-teman yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita akan mempelajari tahsin surah Al-Fatihah. Kita akan memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Ya, sebelum kemudian kita melangkah lebih jauh ya. Kenapa duluan kita mengambil surah Al-Fatihah? Karena surah ini sering kita gunakan untuk salat, entah itu salat wajib maupun salat sunnah. Maka penting sekali bagi kita agar kemudian kita bisa memperbaiki surah Al-Fatihah ini. Nanti setelah kita mempelajari surah Al-Fatihah, maka kita akan masuk ke makhraj ya. Kita akan mengenal tempat keluar huruf-huruf hijaiyah dari mana aja insyaallah. Dan sebelum kita masuk ke sana, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya agar bisa menambah semangat kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran, untuk selalu mau belajar Al-Quran, untuk selalu mau mengajarkan Al-Quran pada orang-orang di sekitar kita atau kepada umat pada umumnya gitu ya. Ya, karena ya, manusia itu termasuk kami ya, kita akan mau bersemangat kalau kita tahu nih apa yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan aktivitas tersebut. Contoh misalnya, di barat sebuah perusahaan, ya, kita akan mau semangat untuk mau bekerja, kita akan semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, ataupun misalnya bekerja di tempat yang lain, atau lakukan aktivitas apapun itu, kita akan bersemangat untuk melakukannya kalau kita tahu nanti akan ada yang diberikan untuk kita. Akan ada sesuatu yang akan kita dapatkan dari aktivitas tersebut. Ya, kan nggak kebayang ya ketika kita mau bekerja di sebuah perusahaan, tapi kita nggak tahu nih, apa yang akan diberikan perusahaan untuk kita gitu. Mungkin 1-2 hari semangat gitu ya, setengah bulan udah loyo gitu, bingung gitu ya, nanti sampai bulan pertama ini diberikan apa saya gitu sama pimpinan perusahaan. Nah, maka dari itu di sini pun akan kami sampaikan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang janjikan kepada kita bagi orang-orang yang kemudian mau dekat dengan Al-Quran, bagi orang-orang yang mau belajar dengan Al-Quran, bagi orang-orang yang mau terus membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ya, orang yang mau belajar Al-Qur'an dan juga mau mengajarkan Al-Qur'an. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mau mengajarkan Al-Qur'an. Ini salah satu yang nanti akan Allah berikan kepada kita, yaitu sebaik-baik manusia. Kita akan dijadikan sebagai orang yang terbaik gitu ya. Orang terbaik ketika kita mau dekat dengan Al-Qur'an dan juga mau mengajarkannya. Ya, perhatikan kalimatnya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan. Nah, gitu ya. Ya, setelah kita belajar, kemudian kita mengajarkan kepada orang lain. Baru kemudian kita bisa dinobatkan atau bisa dikatakan sebagai orang-orang terbaik. Ya, tapi tentunya niatnya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah cukup cuma itu saja? Ya, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Masya Allah. Banyak sekali yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada ahlul Quran, berikan kepada orang-orang yang mau belajar Al-Quran, berikan kepada orang-orang yang mau menghafalkan Al-Quran, berikan kepada orang-orang yang mau bersusah payah untuk kemudian mau membetulkan bacaan Al-Quran, berikan kepada orang-orang yang kemudian lancar membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kata Nabi SAW, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'asyafaratil qiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir ya, akan bersama dengan malaikat yang mulia nantinya. Ya, akan bersama dengan malaikat yang mulia. Jadi kalau bersama dengan malaikat itu ya di surga, Masya Allah ya. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kemudian masih terbata-bata? Ya, kalau tadi yang mahir, yang pandai kemudian membaca Al-Quran gitu ya, nanti akan bersama dengan malaikat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hari ini baru mau memulai untuk kemudian membetulkan bacaan Al-Qurannya? Ya, masih terbata-bata membaca Al-Quranul Karim. Masih terbata-bata membaca Al-Quran. Apa yang akan dia dapatkan? Apakah dia cuma hanya mendapatkan kesusahan? Dia tidak akan mendapatkan apa-apa karena dia belum lancar?
Tenang ya teman-teman, saya lanjutkan hadisnya. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatta'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajrani. Adapun orang-orang yang kemudian membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, bersusah payah, tapi mau untuk berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, ya, maka kemudian dia mendapatkan 2 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dapatkan 2 kebaikan. Contoh misalnya ketika dia membaca Al-Qur'an seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, yang seperti ini, ya. Tapi kemudian dia mau terus berusaha untuk membetulkan bacaan Al-Qur'annya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya seperti itu, masih terbata-bata, panjang pendeknya masih belum diperhatikan, tetapi punya keinginan untuk membetulkan bacaan Al-Qur'annya, punya keinginan untuk berusaha membenarkan bacaan Al-Qur'annya, maka yang orang-orang yang seperti ini mendapatkan 2 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang lancar, Allah Subhanahu wa taala berikan dia sebuah keistimewaan. Orang yang belum lancar pun akan Allah berikan dia keistimewaan khusus juga buatnya. Masya Allah. Ini terlepas dari kata Nabi SAW di hadisnya yang lain, ya. Ya, 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf saja, barang siapa membaca 1 huruf saja dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Dan 1 kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, kata Nabi SAW, la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu 1 huruf kata Nabi SAW. Tetapi, ya, walakin alifun harfun, ya, walamun harfun, wa mimun harfun. Ya. Akan tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, kita sudah membaca 3 huruf, dan 3 huruf tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Itu kalau kita hitung-hitung ya. Tapi kalau kita nggak hitung, Allah akan berikan bahkan jauh lebih lagi. Gitu ya. Kebayang nggak ketika kita membaca 1 ayat itu? Ya, contoh misalnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kebayang nggak 2 ayat tadi itu? Berapa kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan kepada kita bagi orang-orang ahlul Quran, bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran, bagi orang-orang yang berusaha untuk membetulkan bacaan Al-Qurannya. Insya Allah, Allah janjikan bukan cuma hanya di dunia, tetapi di akhirat nanti Allah akan berikan sebuah keistimewaan kepada orang-orang yang mau membaca Al-Quran, yang mau menghafalkan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Nanti kita akan berikan video khususnya untuk motivasi Al-Quran, ya, agar kemudian bisa menyemangati kita dalam mempelajari Al-Quran. Kalau kita ngebahas di sini, videonya durasinya akan semakin panjang gitu ya, akan semakin panjang. Baik, langsung kita akan tahsin surah Al-Fatihah atau memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita ya. Mulai dari ayat pertama sampai kemudian nanti di ayat yang terakhir ya. Tapi sebelum itu saya bacakan seluruhnya dulu, baru nanti kita akan mempelajari satu per satu ayat gitu ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.